Halo dan selamat datang, para pendengar. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di episode lain dari High Talk. Hari ini, saya akan mengajak Anda menyelami salah satu topik yang paling intens dan membuka mata yang pernah saya bahas, chemsex. Ini adalah bagian 3 dari seri spesial saya, Beyond the Hidden Dangers of Chemsex, atau dalam versi bahasa Indonesia berjudul, Melampaui Efek Tinggi, Bahaya Tersembunyi dari Chemsex. Chemsex bukan hanya soal mengejar rasa high. Ini adalah kenyataan yang kompleks dan berlapis, menyentuh aspek kesehatan, kesehatan mental, dan juga masyarakat. Itulah sebabnya saya membaginya ke dalam beberapa episode, agar saya bisa mengupasnya dengan kedalaman, kejujuran, dan kejelasan yang memang dibutuhkan topik ini. Dalam episode kali ini, Melampaui Efek Tinggi, Bahaya Tersembunyi dari Chemsex, bagian 3, saya ingin membawa Anda ke 4 area penting berikut. 6 Chemsex dan risiko infeksi menular seksual, IMS. Bagaimana penggunaan narkoba saat berhubungan seks meningkatkan risiko IMS? Saya akan menjelaskan bagaimana penilaian yang kabur dan perilaku berisiko bisa menjadi kombinasi berbahaya. 7. Dampak chemsex terhadap kesehatan fisik. Mulai dari kurang tidur dan dehidrasi hingga kerusakan jangka panjang pada organ vital, saya akan menunjukkan bagaimana tubuh akhirnya menanggung akibatnya. 8. Dampak chemsex terhadap kesehatan mental. Saya akan membahas bagaimana pengalaman ini bisa mengguncang keseimbangan emosional, memicu kecemasan atau depresi, bahkan dalam beberapa kasus mengarah pada gangguan kesehatan mental yang serius. 9. Dampak chemsex terhadap hubungan, keluarga, dan masyarakat. Chemsex tidak terjadi dalam ruang hampa. Saya akan membagikan bagaimana hal ini memengaruhi hubungan pribadi, mengganggu kehidupan keluarga, dan menyebarkan efek berantai ke dalam masyarakat luas. Episode ini menghadirkan wawasan yang jelas dan kebenaran yang apa adanya. Kadang mungkin terasa berat, tapi penting untuk dibicarakan. Saya tidak ada di sini untuk menghakimi. Saya ada untuk menjelaskan, merenungkan, dan membuka ruang bagi kesadaran bersama. Jadi, tetaplah bersama saya saat kita menyelam lebih dalam, melampaui permukaan, dan mengungkap bahaya tersembunyi di balik chemsex. 6 Chemsex dan risiko infeksi menular seksual, IMS. Keterlibatan dalam chemsex seringkali disertai perilaku seksual berisiko tinggi yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan tertular infeksi menular seksual, IMS. Beberapa perilaku tersebut meliputi seks tanpa kondom, memiliki banyak pasangan seksual dalam waktu singkat, aktivitas seksual saat tidak sadar atau di bawah pengaruh narkoba, berbagi jarum suntik untuk penggunaan narkoba, aktivitas seksual berkepanjangan atau agresif yang menyebabkan cedera fisik. Perilaku ini membuka peluang bagi patogen masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir atau luka terbuka. Berikut adalah beberapa IMS yang umum terkait dengan chemsex dan penggunaan narkoba. 1. HIV, Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah salah satu infeksi yang paling mudah menular melalui seks tanpa kondom, terutama ketika penggunaan narkoba memengaruhi penilaian dan meningkatkan paparan terhadap darah atau cairan tubuh. Zat seperti metamfetamina atau MDMA dapat meningkatkan hasrat seksual dan menurunkan kendali diri, sehingga mendorong hubungan seksual tanpa perlindungan. 2. Sifilis. Disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, sifilis menular melalui kontak dengan luka pada saat berhubungan seksual. Individu yang terlibat dalam chemsex tanpa perlindungan, khususnya dengan lesi pada mulut, genital, atau anus, memiliki risiko tinggi tertular. 3. Gonore. Gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae dan menyebar melalui cairan seksual seperti sperma atau cairan vagina. Seks tanpa perlindungan yang sering terjadi dalam sesi chemsex meningkatkan risiko penularan. 4. Chlamydia. Infeksi bakteri ini ditularkan melalui paparan cairan genital atau anal. Seks tanpa perlindungan saat chemsex mempermudah penyebaran Chlamydia trachomatis, yang dapat menyebabkan peradangan pada area genital atau rektal. 5. HPV, Human Papillomavirus. HPV adalah IMS umum yang ditularkan melalui kontak kulit ke kulit atau cairan tubuh selama aktivitas seksual. HPV dapat memengaruhi area genital, uretra, anus, dan mulut. Beberapa jenis HPV terkait dengan kanker, termasuk kanker serviks, genital, anus, dan tenggorokan pada pria maupun wanita. 6. Herpes simplex virus, HSV. Herpes menular melalui kontak kulit atau luka yang terinfeksi. Ada 2 tipe utama. HSV-1, biasanya menyebabkan herpes mulut, tetapi juga dapat menyerang area genital. HSV-2, umumnya menyebabkan herpes genital.
Gejala meliputi luka atau lepuhan nyeri di sekitar mulut, genital, atau anus. Infeksi dapat kambuh setelah serangan pertama. 7. Hepatitis B, HBV, dan hepatitis C, HCV. Keduanya menyebabkan peradangan hati yang dapat berkembang menjadi sirosis atau kanker hati bila tidak ditangani. HBV ditularkan melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi, termasuk seks tanpa kondom dan berbagi jarum. Gejala dapat berupa kelelahan, demam, muntah, penyakit kuning, dan nyeri perut. Tersedia pengobatan antivirus seperti tenofovir atau entecavir, serta vaksin pencegahan. HCV terutama menyebar melalui kontak darah, misalnya berbagi jarum atau transfusi darah yang tidak disaring. Penularan seksual lebih jarang dibanding HBV. Banyak penderita awalnya tidak menunjukkan gejala, tetapi infeksi kronis dapat menyebabkan kerusakan hati serius. Terapi antivirus, DAA, efektif tersedia, meski belum ada vaksin. 8. Trichomoniasis. Disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis, infeksi ini menyebar melalui seks tanpa kondom dan dapat menimbulkan iritasi pada genital atau anus. Gejala meliputi rasa tidak nyaman, keputihan, dan peradangan pada vagina atau uretra. 9. Vaginosis bacterialis, VB. VB adalah infeksi bakteri pada vagina yang sering dipicu oleh seks tanpa kondom berulang kali saat chemsex. Penggunaan narkoba dapat memperburuk kebersihan dan meningkatkan paparan bakteri berbahaya. Gejala meliputi keputihan berbau tidak sedap, gatal, dan iritasi pada vagina. 10. Mycoplasma genitalium. IMS yang sedang berkembang ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang saluran genital dan urin pada pria maupun wanita. Penyakit ini semakin diperhatikan dalam penelitian medis karena berpotensi menimbulkan komplikasi seperti uretritis, servisitis, dan penyakit radang panggul. Faktor risikonya meliputi banyak pasangan seksual, tidak menggunakan kondom, dan partisipasi dalam chemsex. Gejala dapat berupa nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil serta peradangan pada organ reproduksi. 7. Dampak chemsex terhadap kesehatan fisik. Penggunaan zat terlarang dalam chemsex, aktivitas seksual yang dipadukan dengan penggunaan narkoba, dapat menimbulkan konsekuensi serius dan berkepanjangan bagi kesehatan fisik. Banyak zat yang sering dikaitkan dengan chemsex, seperti metamfetamina, MDMA, kokain, dan GHB, memiliki efek mendalam pada sistem saraf dan fungsi tubuh lainnya. Berikut adalah beberapa area utama yang perlu diperhatikan. 1. Dampak pada sistem saraf. Obat-obatan yang digunakan dalam chemsex sering merangsang pelepasan zat kimia otak seperti dopamin dan serotonin, menciptakan perasaan euforia sementara. Namun, penggunaan berulang dapat mengganggu keseimbangan alami kimia otak, yang pada akhirnya memicu ketergantungan dan kecanduan. Dalam jangka panjang, otak bisa menurunkan produksi alami zat-zat ini, sehingga timbul gejala putus zat seperti depresi, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional. 4. Gangguan pernapasan. Beberapa obat, khususnya GHB, kokain, dan metamfetamina, dapat mengganggu fungsi pernapasan normal. Dalam dosis tinggi, obat-obatan ini bisa menyebabkan depresi pernapasan atau bahkan gagal napas. GHB sangat berbahaya karena dapat menekan fungsi pernapasan hingga menyebabkan kekurangan oksigen dan kehilangan kesadaran. 5. Perilaku seksual berisiko. Chemsex seringkali membuat penilaian terganggu dan menurunkan kendali diri, sehingga mendorong seks tanpa perlindungan dan perilaku berisiko lainnya. Beberapa individu bahkan mungkin kehilangan kendali atas dorongan seksualnya di bawah pengaruh obat, yang menempatkan diri mereka pada situasi berbahaya atau tanpa persetujuan. 6. Gangguan tidur. Stimulansia seperti metamfetamina dan kokain dapat merusak pola tidur secara signifikan, menyebabkan insomnia atau kualitas tidur yang buruk. Kurangnya istirahat akan melemahkan sistem imun, menurunkan fungsi kognitif, dan meningkatkan kerentanan terhadap masalah kesehatan mental. 7. Komplikasi dari penggunaan multizat. Banyak peserta chemsex menggunakan beberapa jenis obat sekaligus, yang dikenal sebagai penggunaan multizat, polydrug use. Mengombinasikan GHB dengan stimulan seperti kokain atau MDMA dapat memperkuat efeknya sekaligus meningkatkan risiko overdosis, gagal napas, atau reaksi toksik. 8. Disfungsi seksual dan dampak hormonal. Penggunaan obat dalam chemsex dapat berdampak buruk pada kinerja seksual dan kesehatan reproduksi. Dampak jangka pendek maupun panjang dapat mencakup penurunan libido, ejakulasi tertunda atau tidak terjadi, disfungsi ereksi, hingga ketidakseimbangan hormon. Pemakaian berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan fungsi seksual permanen dan menurunkan kepuasan seksual. 9. Risiko dari penggunaan multizat.
Menggunakan beberapa zat sekaligus, misalnya metamfetamina, MDMA, dan GHB, dapat memperkuat efeknya dan menghasilkan dampak yang tidak terduga serta berbahaya. Hal ini meningkatkan kemungkinan overdosis, henti napas, dan komplikasi yang mengancam jiwa. 10. Cedera dan kecelakaan. Penggunaan narkoba selama chemsex dapat menurunkan koordinasi, penilaian, dan kesadaran, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan atau cedera fisik. Contohnya termasuk jatuh, pingsan, kehilangan kesadaran, kecelakaan lalu lintas, atau cedera akibat aktivitas seksual berisiko tinggi. Beberapa cedera bahkan bisa berdampak jangka panjang atau berakibat fatal. Selain itu, gangguan persepsi dan lambatnya respon dapat mencegah individu merespons bahaya di sekitarnya secara tepat waktu. 8. Dampak chemsex terhadap kesehatan mental. Chemsex, praktik menggabungkan zat psikoaktif dengan aktivitas seksual, dapat berdampak besar pada kesehatan mental. Obat-obatan yang umum digunakan, seperti metamfetamina, MDMA, GHB, kokain, dan ketamin, mengubah kimia otak dan fungsi neurologis, seringkali menimbulkan berbagai konsekuensi psikologis. Dampak ini bisa terjadi secara langsung, menumpuk dari waktu ke waktu, atau bersifat jangka panjang. 1. Depresi dan penurunan emosional. Zat seperti metamfetamina dan MDMA sementara waktu meningkatkan suasana hati dengan merangsang pelepasan serotonin dan dopamin. Namun setelah efeknya hilang, pengguna dapat mengalami penurunan tajam neurotransmitter ini, yang memicu gejala depresi. Rasa jatuh emosional ini bisa sangat berat, terutama dengan penggunaan berulang. 2. Kecemasan dan gejolak batin. Chemsex dapat memicu kecemasan akut selama dan setelah penggunaan narkoba. Stimulasi berlebihan pada sistem saraf seringkali menimbulkan gelisah, panik, atau rasa khawatir yang terus-menerus. Dalam jangka panjang, kecemasan kronis dapat berkembang, khususnya terkait dengan keintiman atau ketergantungan pada zat. 3. Psikosis dan halusinasi. Stimulansia dan zat disosiatif dapat menimbulkan episode psikotik, termasuk halusinasi, paranoia, dan pikiran delusional. Pengalaman ini bisa sangat mengganggu dan terkadang berlanjut meskipun efek narkoba sudah hilang. 4. Kecanduan dan ketergantungan psikologis. Penggunaan berulang narkoba dalam konteks seksual dapat menimbulkan kecanduan fisik sekaligus ketergantungan psikologis. Beberapa pengguna mulai mengaitkan kenikmatan seksual atau kelegaan emosional hanya dengan penggunaan zat, sehingga sulit untuk menikmati keintiman atau mengatasi stres tanpa narkoba. 5. Gangguan penilaian dan perilaku berisiko. Perubahan fungsi otak akibat narkoba dapat melemahkan pengambilan keputusan dan meningkatkan impulsivitas. Pengguna mungkin terlibat dalam praktik seksual yang tidak aman atau perilaku berisiko lain yang biasanya mereka hindari. 6. Ketidakstabilan suasana hati dan emosi. Perubahan suasana hati yang cepat sering terjadi, mulai dari euforia hingga mudah marah atau tersinggung. Bagi mereka dengan kondisi kesehatan mental sebelumnya, penggunaan narkoba dapat memperburuk ketidakstabilan emosional. 7. Gangguan memori dan kabut kognitif. Penggunaan zat psikoaktif dalam jangka panjang dapat memengaruhi memori dan kejernihan berpikir. Pengguna mungkin kesulitan mengingat peristiwa saat menggunakan narkoba atau mengalami lupa dalam kehidupan sehari-hari. 8. Rasa malu, bersalah, dan masalah harga diri. Setelah melakukan chemsex, beberapa individu melaporkan perasaan malu atau bersalah, terutama bila tindakan mereka bertentangan dengan nilai pribadi atau merusak hubungan. Emosi ini dapat melemahkan harga diri dan memicu penggunaan zat lebih lanjut. 9. Penarikan diri dan isolasi sosial. Tekanan psikologis dapat mendorong pengguna menarik diri dari lingkaran sosial. Rasa malu atau kelelahan emosional dapat menyebabkan keterasingan dari keluarga, teman, dan komunitas. 10. Stres kronis dan kelelahan mental. Beban fisiologis dan psikologis dari chemsex dapat menghasilkan stres kronis. Tubuh dan pikiran tetap berada dalam kondisi tegang, sulit untuk benar-benar rileks atau pulih. 11. Pelarian dari rasa sakit emosional. Bagi sebagian orang, chemsex menjadi mekanisme pelarian, cara untuk menghindari kesepian, trauma, atau ketidaknyamanan emosional. Walaupun memberikan kelegaan sementara, hal ini seringkali menutupi masalah psikologis yang lebih dalam. 12. Harga diri rendah dan pergulatan identitas. Individu yang menghadapi stigma sosial atau konflik batin terkait identitas seksualnya mungkin menggunakan chemsex untuk mencari validasi. Meskipun narkoba dapat sementara meningkatkan perasaan diterima, efek ini cepat berlalu. 13. Ketidakstabilan psikologis dan kehilangan kendali. Pengalaman chemsex yang berulang dapat mengacaukan kondisi mental seseorang.
Beberapa pengguna melaporkan pikiran obsesif, mati rasa emosional, atau perasaan kehilangan kendali atas hidupnya. 9. Dampak chemsex terhadap hubungan, keluarga, dan masyarakat. Chemsex, penggunaan zat psikoaktif yang digabungkan dengan aktivitas seksual, tidak hanya berdampak pada kesehatan individu. Efeknya seringkali merambat hingga ke hubungan pribadi, dinamika keluarga, dan interaksi sosial yang lebih luas. Berikut adalah beberapa area utama yang menjadi perhatian. 1. Kerusakan pada hubungan pribadi. Penggunaan zat dalam chemsex dapat memicu perilaku tidak stabil, emosi yang mudah berubah, dan hilangnya kontrol diri. Perubahan ini dapat merusak hubungan romantis serta mengikis keintiman, kepercayaan, dan rasa saling menghargai antara pasangan. 2. Pengabaian tanggung jawab keluarga. Individu yang terlibat dalam chemsex sering kesulitan memenuhi kewajiban keluarga, termasuk mengasuh, memberi dukungan finansial, dan mengelola rumah tangga. Beban kognitif dan emosional akibat penggunaan zat membuat mereka kurang hadir dan dapat diandalkan, sehingga menambah tekanan pada anggota keluarga lain. 3. Penarikan diri dari interaksi keluarga. Rasa malu, kerahasiaan, atau takut dihakimi dapat membuat pengguna menjauh dari keluarga. Penarikan diri ini menimbulkan keterputusan emosional dan komunikasi yang rusak, memperdalam isolasi individu. 4. Hilangnya kepercayaan dalam hubungan. Chemsex seringkali disertai dengan kebohongan atau penyembunyian, terutama terkait penggunaan narkoba atau perilaku seksual. Hilangnya kejujuran ini dapat merusak kepercayaan antar pasangan atau anggota keluarga, bahkan berujung pada runtuhnya hubungan jangka panjang. 5. Risiko konflik domestik dan kekerasan. Agresi atau ketidakstabilan emosional akibat pengaruh zat dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga. Perilaku yang tidak terkendali dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga lain. 6. Keretakan hubungan sosial. Chemsex dapat mengurangi kemampuan individu untuk berinteraksi secara sehat. Perilaku yang tidak dapat diprediksi, penarikan diri, atau stigma sosial dapat membuat mereka terasing dari jaringan komunitas, meninggalkan mereka tanpa sistem dukungan yang berarti. 7. Terpisah dari kelompok teman yang positif. Pengguna mungkin menjauh dari teman-teman yang tidak mendukung penggunaan zat, lalu lebih mendekat pada lingkungan yang menormalkan atau mendorong perilaku terkait narkoba. Pergeseran ini dapat memperdalam isolasi sosial dan mengurangi akses ke hubungan yang konstruktif. 8. Memburuknya kehidupan keluarga. Ketika seorang anggota keluarga terdampak chemsex, rumah tangga bisa menghadapi tekanan finansial, stres emosional, dan ketidakstabilan. Ketidakmampuan untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah atau menciptakan lingkungan yang suportif dapat menyebabkan disfungsi jangka panjang. 9. Gangguan pada pendidikan dan pekerjaan. Chemsex dapat melemahkan konsentrasi, motivasi, dan performa di lingkungan akademik maupun profesional. Penurunan ini berdampak pada hubungan dengan rekan kerja, atasan, atau pendidik, serta menghambat perkembangan pribadi dan kemajuan karir. 10. Risiko kesehatan publik dan tanggung jawab sosial. Praktik seksual tidak aman yang terkait dengan chemsex berkontribusi pada penyebaran infeksi menular seksual, IMS, termasuk HIV. Dampak ini menimbulkan tantangan kesehatan masyarakat yang lebih luas dan tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga pasangan serta komunitas mereka. Chemsex bukan sekadar perilaku pribadi, dampaknya merambah ke dalam jalinan hubungan, keluarga, dan masyarakat. Tanpa intervensi atau dukungan, konsekuensinya dapat berujung pada keretakan hubungan jangka panjang dan keterputusan sosial. Seiring kita mendengarkan dan menelusuri kisah seputar chemsex, menjadi jelas bahwa ini bukan hanya masalah individu. Chemsex menyentuh banyak aspek, kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan keluarga, hingga komunitas yang lebih luas. Chemsex bukan sekadar soal kecanduan, tetapi juga mencerminkan kebutuhan yang lebih dalam, keinginan untuk melarikan diri, kerentanan, serta pencarian penerimaan dan rasa memiliki. Hal yang paling penting adalah kita menanggapi isu ini dengan pemahaman, bukan dengan penilaian. Dengan membuka ruang untuk percakapan yang jujur dan dukungan nyata, kita bisa mulai menciptakan perubahan. Di saat yang sama, mendorong upaya pengurangan dampak buruk, harm reduction, dan memastikan akses layanan kesehatan tanpa stigma merupakan langkah penting yang harus ditempuh. Pada akhirnya, mendengarkan dengan hati yang terbuka, menunjukkan rasa empati, dan membangun masyarakat yang lebih aman bagi semua orang adalah tindakan kecil namun sangat berharga, yang dapat membawa penyembuhan dan perubahan berkelanjutan. Dalam episode ini, saya sudah berbagi tentang dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari chemsex, mulai dari pengaruhnya terhadap kesehatan fisik dan mental, hingga efek berantai pada keluarga, teman,
dan masyarakat. Setelah mengikuti rangkaian 3 bagian seri ini, Beyond the Height the Hidden Dangers of Chemsex, atau dalam versi bahasa Indonesia, melampaui efek tinggi, bahaya tersembunyi dari chemsex, saya benar-benar berharap Anda kini memiliki gambaran yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih dalam tentang chemsex serta bentuk penggunaan zat lainnya. Dan ini baru awal. Tujuan saya adalah membuat lebih banyak konten yang membahas tentang perawatan, pemulihan, dan reintegrasi, membantu mereka yang terdampak untuk bisa kembali ke masyarakat dengan penuh martabat. Sampai saat ini, saya sudah menghadirkan seri ini dalam banyak bahasa: Thai, English, bahasa Indonesia, Chinese Simplified, Burmese, Khmer, Chinese Traditional, Filipino, Tagalog, Espanol, Meksiko, Rusian, bahasa Malaysia, Vietnamese, dan Brazilian Portuguese. Jujur, saya kagum sejauh mana AI memungkinkan saya bisa melakukannya secara multibahasa. Dan ya, terkadang saya juga bertanya-tanya apakah ada yang benar-benar mendengarkan. Tapi komitmen saya tetap kuat. Saya ingin memperluasnya ke bahasa Jerman, Persia, Arab, dan Prancis, agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak orang di seluruh dunia. Inilah niat tulus saya, menjadikan isu yang kompleks dan sering tersembunyi seperti chemsex sesuatu yang bisa kita bicarakan secara terbuka dan mudah diakses. Terima kasih sudah menemani saya sepanjang seri ini, dan saya berharap bisa berbagi lebih banyak percakapan penting dan bermakna bersama Anda di masa depan. Sawas De Krupp.